kita harus menghilangkan kezaliman. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Ini orang Israel, Yahudi dari seluruh dunia, kemudian dia datang. Mereka tidak pernah tinggal di situ. Bapaknya enggak pernah lahir di situ di Palestina. Kakeknya enggak lahir di Palestina. Bahkan buyutnya, mbah buyutnya juga enggak pernah tinggal di Palestina, lahir di situ enggak. Mereka tinggal di mana? Ada yang di Jerman, ada di Polandia, ada yang di Hungaria, ada yang di Prancis, ya, ada yang di Inggris, ada yang di Amerika, ada yang di Australia, ada yang di Yaman. Yaman itu jangan salah, ada Yahudi juga. Cuma Yahudi rada mancung, Yahudi Arab. Ya, mirip Arab gitu maksudnya. Kalau di sini kan Yahudinya pesek. Udah pesek belagu lagi. Masuk TV lagi. Gua pites loh. Ya Abu Janda itu udah pesek, belagu, ngomong di TV teriak-teriak kayak orang gila. Bela-belain Israel. Emang lu siapa? Kenal agamanya aja enggak? Orang seperti itu jadi narasumber di televisi. Nauzubillah min. Itu ruwaibidah, orang enggak ngerti apa-apa tapi jadi sumber referensi berita. Nah, itu kacau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak jawab salam saya berarti salah satu dari 5 golongan. Yang nggak boleh jawab salam itu satu, orang kafir. Ada orang kafir nggak di sini? Ada? Oi. Yang kedua, orang gila. Nggak boleh jawab salam saya. Ada orang gila? Yang ketiga, orang lagi tidur. Ada yang tidur? Nggak. Yang keempat, yang nggak boleh jawab salam saya itu orang gagu. Kan nggak bisa ngomong dia. Yang kelima, orang tuli. Nggak dengar suara saya, makanya dia nggak bisa jawab salam saya. Ada 5 golongan itu? Kalau nggak ada, jawab salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa bertafakkur, bertadzakkur. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku, kata Allah, maka niscaya aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah, terima kasihlah kalian kepada aku, kata Allah, dan janganlah kalian kufur terhadap nikmat-nikmat. Kita sekarang hadir di sini dalam keadaan aman, betul? Dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Tidak ada yang dihinggapi rasa takut, rasa sedih. Paling ada sedikit gelisah, cicilan belum lunas, betul? Atau ada yang lagi bokeh, tahu bokeh? Padahal baru awal bulan nih, ya, transferan dari SD, SMP, SMA, Muhammadiyah cuma lewat doang, numpang. Habis buat bayar cicilan, buat motor, buat rumah, ya nggak? Buat dapur. Nah, itu paling gelisah dikit aja. Tapi kita tidak mengalami kegelisahan yang luar biasa, ketakutan yang luar biasa
penderitaan yang luar biasa seperti yang dialami oleh umat Islam di Palestina. Kita masih bisa senyum, kita masih bisa tidur nyenyak, masih bisa makan. Makan sarapan apa tadi pagi? Hah? Makan uduk. Ada nasi kuning. Ada apa lagi? Bubur, lontong. Alhamdulillah. Tapi jangankan makan bisa tenang dan senang, ya, saudara kita umat Islam di Palestina itu ngantri makan saja, untuk ambil makanan, beli roti saja itu harus penuh dengan kehati-hatian, harus waspada. Kenapa? Bahkan Israel itu membombardir, membunuhi dan membantai orang-orang Islam ini di Palestina. Bahkan bukan hanya orang Islam, tapi juga umat Kristiani yang minoritas di jalur Gaza itu juga menjadi target serangan daripada kaum Zionis Israel. Nauzubillah min dzalik. Maka mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan, ketabahan, kesabaran kepada seluruh kaum muslimin, membuka hati kita semuanya, terutama para pemimpin-pemimpin negeri-negeri muslim, agar mereka segera bergerak untuk melindungi rakyat Palestina yang teraniaya dan terzalimi. Salawat dan salam tak lupa mari kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, terima kasih undangan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan materi pagi hari ini tentang keutamaan Masjid Al-Aqsa dan pengaruhnya bagi dunia Islam, serta bagaimana kita melihat akar masalah Palestina dan Al-Aqsa ini, serta solusinya yang permanen, yang komprehensif. Sekarang saya mau tanya ibu-ibu, bapak-bapak di sini sering menghadapi masalah terkait dengan tanah atau tidak? Ada nggak di sini masalah tanah? Ada yang sertifikatnya double? Berantem dong. Satu beli tanah, ada katanya sertifikatnya. Yang lain ternyata mengklaim punya tanah itu, beli dari pihak lain, ternyata lokasinya sama atau dia beririsan. Nah, ini membingungkan. Tapi bapak dan ibu ketika membeli tanah itu sudah ada yang memiliki dan kita membelinya secara legal sesuai hukum. Hanya ada masalah karena apa? Administrasi, pencatatan, penentuan batas, patok, ya kan? Sekarang ini kan kudu main patok-patokan, Pak. Betul. Ya, siapa yang cepat dia dapat, dia bisa menguasai, dia bisa mengklaim. Tapi kita sama-sama sebagai warga negara yang sah, penduduk WNI yang sah, beli barang sesuai dengan hukum, kemudian ada masalah dalam masalah pencatatan atau administrasi, maka kita pergi kemana? Sengketa ke Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Ya, BPN ini di bawah kementerian apa? Kementerian Agraria dan Tata Ruang, ya kan? Kementerian ATR. Ya, bukan OTR. Ya, apa OTR? Hah? On the road. Nah, itu yang biasa apa namanya
leasing motor, itu tahu itu on the road ya. Nah, Bapak Ibu, itu namanya konflik. Ya. Jadi kita ini ada masalah, berkonflik. Atau konflik kita dengan tetangga, sama-sama penduduk, punya rumah masing-masing. Ya. Tapi kemudian ada masalah. Pohon orang ada buah mangga. Ya. Pohon mangganya, buah mangganya jatuh ke halaman kita, tetangga sebelah. Nah, ini bagaimana? Kadang-kadang menimbulkan konflik. Ini kan pohon jatuh di tempat, buahnya jatuh di tempat kita. Ya. Emang ada yang suruh pohon buahnya jatuh di tempat orang? Nggak ada. Nah, ini kadang-kadang ada konflik. Ya, lalu kemudian kita ribut. Nah, itu bisa ditengahi, bisa dimediasi. Ya, kalau ada yang mempermasalahkan. Atau misalnya ribut soal lahan parkir. Ada dua kelompok ya, preman yang menguasai lahan parkir. Masing-masing merasa punya di situ, masing-masing merasa mengklaim. Nah, ini namanya konflik. Ya, itu bisa ditengahi. Konflik agraria, konflik lahan, konflik tempat parkir. Ya, di televisi atau di mana itu di media sosial ada konflik orang kagak boleh parkir di depan rumahnya, ya kan? Merasa ini rumah gua nggak boleh ada orang parkir mobil di depannya, maka dia dilemparin pohon, dilemparin batang-batang kayu dan lain sebagainya, bikin orang marah. Nah, itu masih bisa ditengahi, bisa dimediasi. Tapi sekarang misalnya Muhammadiyah ini punya komplek. Ini komplek apa namanya? Kampus B. Udah punya bangunannya, udah ada batas-batasnya, gambarnya dalam sertifikat. Ya. Sudah berbadan hukum. Sudah dibangun, ada aktivitasnya, ada kegiatannya, semua legal, formal, tercatat dalam lembaran negara. Tiba-tiba ada pengembang, ya, dia tidak punya dasar hukum apa-apa, dia datang ke situ bertamu, kemudian lama-kelamaan ini tamu ngelunjak, ya, tamu ngelunjak. Tamu ini ingin mengusir pemilik yang sudah memiliki tanah, bangunan, semua properti yang ada di kompleks kampus B Muhammadiyah. Ya, kira-kira ini, dan dia bukan orang sini, dan dia orang datang dari luar. Kira-kira ini konflik apa bukan? Bukan konflik. Ini bukan orang dalam. Dia orang luar, dia ingin menyabotase, dia ingin merampas, dia ingin merampok. Ya. Dia datang dengan bawa senjata, dimasuk senjata situ. Dia panggil preman, masuk preman situ. Ya, dia panggil tukang bayaran. Dia panggil orang-orang untuk menduduki kampus kita, bangunan kita, masjid kita dia duduki. Ya, kemudian kita diusir paksa dari sini. Ya, nggak peduli bahwa kita memiliki hak, punya legitimasi, punya bukti hukum bahwa kita pemilik tanah ini, bangunan ini, dan semua properti yang ada di dalamnya. Ini bukan konflik kepentingan, tapi ini adalah perampasan aset yang tidak ada dasar hukumnya. Nah, itulah gambaran apa yang terjadi di Palestina. Palestina ini kalau kita lihat di sini ya, itu sebuah negeri yang wilayahnya jelas dari sungai Yordan sampai ke laut Mediterania, minan nahar ilal bahar. Itu dihuni oleh bangsa Palestina sejak ribuan tahun.
Ya. Tapi kemudian ada sempat bangsa Yahudi tinggal di situ, ada. Tapi mereka bukan sesuatu yang dominan. Mereka tidak pernah dominan menguasai lahan wilayah itu selama ratusan tahun, selama ribuan tahun, tidak pernah. Ya. Mereka pernah ada kerajaan Israel itu paling lama di wilayah Palestina itu kurang lebih hanya maksimal 80 tahun. Ya, hanya 80 tahun. Setelah itu berganti, direbut oleh bangsa-bangsa lain. Kemudian mereka berdiaspora, kemudian mereka pindah-pindah. Akhirnya bangsa Yahudi ini berpencar-bencar, dia nggak punya negara. Beda sama Indonesia. Indonesia itu wilayah kepulauan di Asia Tenggara, ya, antara benua Asia dan Australia, jelas batas-batasnya, penduduk aslinya jelas ada di situ. Yang Sumatera sukunya ini, yang Jawa sukunya ini, yang Kalimantan sukunya ini, sampai Nusa Tenggara, Bali, kemudian Sulawesi, Maluku, sampai ke Papua, udah jelas suku-sukunya. Tinggal di situ ribuan tahun. Datang bangsa asing bawa senjata, ingin monopoli perdagangan, itu namanya apa? Penjajahan. Kemudian dia berhak mau mengatur bangsa-bangsa di Nusantara. Kemudian rakyat di Nusantara yang mayoritas beragama Islam ini kemudian melawan penjajah, melawan bangsa asing yang ingin mendominasi dan monopoli perdagangan. Kira-kira perlawanan itu sah atau tidak sah? Perlawanan itu syar'i atau tidak syar'i? Syar'i, bahkan wajib hukumnya. Ya. Kenapa kita wajib untuk menentang dan melawan penjajah? Karena ajaran Islam itu sangat mensakralkan apa yang disebut dengan maqasidus syariah. Ada satu maqasid syariah yaitu hifzul nafsi dan hifzul mal. Ada hifzuddin, ada menjaga agama, menjaga harta, menjaga nyawa atau jiwa, menjaga keturunan, dan yang kelima itu adalah menjaga kehormatan. Ya. Nah, cek. Problem penjajahan ini merusak 5 tatanan dalam Islam. Ya, 1, menjaga nyawa. Nah, banyak rakyat-rakyat di negara jajahan itu lalu kemudian ditindas, diintimidasi. Mereka tidak bisa hidup secara normal. Mereka disuruh ini, itu, kemudian disiksa sampai dibunuh. Itu biasa. Maka ini bertentangan dengan prinsip menjaga nyawa. Kemudian ada yang kedua, menjaga agama. Rakyat di situ mayoritas beragama Islam tidak bebas menjalankan hukum agamanya. Jadi yang namanya penjajah ini mengacak-acak hukum di sebuah negara, ya. Kemudian hartanya dijarah, diambil paksa. Maka dulu ada namanya tanam paksa, ada dulu adanya kerja rodi, ada dulu ada namanya bayar pajak, dinaikkan pajaknya dan sebagainya. Sehingga umat dan rakyat pribumi itu jadi miskin. Ini perampokan namanya. Hasil bumi kekayaan kita digotong keluar negeri, itu perampokan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini semua bertentangan dengan syariat Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kaum muslimin untuk melawan ketidakadilan. Apa ciri orang beriman? Di dalam surat Asy-Syura ayat 36 sampai 39, ada di situ salat, ada tentang zakat, ada tentang musyawarah, ya kan? Kemudian apa lagi? Walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun.
Mereka orang beriman itu kalau mereka terkena atau tertimpa kezaliman, kalau mereka diperlakukan secara zalim, maka mereka harus membela diri. Jadi Islam itu mengajarkan apa? Kita harus menghilangkan kezaliman. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Ini orang Israel, Yahudi dari seluruh dunia, kemudian dia datang. Mereka tidak pernah tinggal di situ. Bapaknya enggak pernah lahir di situ di Palestina. Kakeknya enggak lahir di Palestina. Bahkan mbah buyutnya juga enggak pernah tinggal di Palestina, lahir di situ enggak. Mereka tinggal di mana? Ada yang di Jerman, ada di Polandia, ada yang di Hungaria, ada yang di Prancis, ya, ada yang di Inggris, ada yang di Amerika, ada yang di Australia, ada yang di Yaman. Yaman itu jangan salah, ada Yahudi juga, ya. Cuma Yahudi rada mancung, Yahudi Arab, ya, mirip Arab gitu maksudnya, ya. Kalau di sini kan Yahudinya pesek, udah pesek belagu lagi, ya, bela-belain Israel. Emang lu siapa, ya? Kenal agamanya aja enggak, ya? Orang seperti itu jadi narasumber di televisi, nauzubillah min. Itu ruwaibidah, orang nggak ngerti apa-apa tapi jadi sumber referensi berita. Nah, itu kacau. Maka itu mereka ini didatangkan dari seluruh dunia dan ditanamkan oleh doktrin Zionisme internasional bahwa ada bangsa tanpa negara. Jadi ada disebut itu istilah dalam doktrin Zionisme internasional, ini yang digagas oleh seorang tokoh Yahudi yang berbasis di Swiss, bikin konferensi Yahudi Zionisme internasional. Ya, itu disebutnya apa? Palestina itu daulatun bila sya'bin. Negara yang tidak ada rakyatnya, penduduknya, bangsanya nggak ada. Ya, itu harus diberikan, diserahkan kepada apa? Sya'bun bila daulah. Ada bangsa tapi nggak punya tanah air. Itulah bangsa Yahudi. Jadi bangsa Yahudi diprovokasi, ditanamkan doktrin bahwa mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Mereka terzalimi selama berabad-abad, nggak punya tanah air. Mereka harus kembali ke tanah air aslinya, yaitu di Palestina. Kemudian mereka harus mengambil tanah leluhur mereka dengan apa? Dengan mengklaim bahwa itu tanah yang bersejarah, ya, dan mengusir warga asli yang di sana katanya negara tidak bertuan. Ya. Nah, itu doktrinnya. Maka terjadilah Eksodus mulai dari tahun 22 setelah Perang Dunia Pertama, ya, sampai Perang Dunia Kedua, ketika negara besar di Eropa itu mereka berperang, ya, kemudian mereka ini membagi-bagi wilayah jajahan negara yang kalah perang. Maka waktu itu dunia Islam, Palestina termasuk di dalamnya, karena pemerintahan atau negara Utsmaniyah itu kalah dalam Perang Dunia ke-1, maka wilayah-wilayah taklukan Utsmaniyah itu kemudian dibagi-bagi oleh penjajah, oleh negara yang menang Perang Dunia ke-1. Siapa? Inggris, Prancis, dan Kekaisaran Rusia. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian negara ini pecah-pecah, termasuk Palestina itu dipegang oleh Inggris. Inggris tahun 1917 sudah mendeklarasikan kalau Inggris menang Perang Dunia ke-1, maka negeri Palestina ini akan diberikan kepada bangsa Yahudi. Itu namanya Janji Balfour. Janji apa? Balfour. Tahun berapa? 1917. Ini malapetaka yang pertama ini. Nauzubillah min. Umat Islam waktu itu banyak yang protes, banyak yang menolak, ya. Tapi karena kita kalah perang,
ya, umat Islam kalah dalam perang dunia ke-1, ya nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa melindungi lagi tanah suci, ya, di Yerusalem atau Baitul Maqdis. Nah, oleh sebab itu ini adalah proyek kolonialisme kata tokoh-tokoh Islam. Jadi bukan rebutan wilayah, konflik. Ada dua orang ngaku punya sertifikat, kemudian ribut masalah satu tanah, ya. Enggak, ini kolonialisme Inggris yang menjajah, mengambil paksa wilayah negeri Islam, kemudian dia sepihak memberikan tanah itu, negeri itu kepada bangsa asing yang mereka tinggal di luar negeri, nggak pernah tinggal di dalam situ. Hanya apa? Mengklaim, oh nenek moyang kami dulu ribuan tahun yang lalu pernah di situ. Hei, halo, Assalamualaikum. Ribuan tahun yang lalu sampai abad modern itu Australia penduduknya adalah suku aborigin. Nggak ada orang putih mancung-mancung di sono, ya. Itu benua Amerika ribuan tahun lalu sampai abad modern itu diisi oleh siapa? Penduduknya aslinya suku Indian, ya, hitam-hitam, berwarna. Tiba-tiba datang orang kulit putih dari Eropa. Mereka diimpor, didatangkan oleh penjajah Inggris, masuk ke Amerika, masuk ke Australia. Itu sejarahnya. Kalau main klaim historis, maka seharusnya penduduk kulit putih yang ada di benua Amerika, penduduk kulit putih yang ada di benua Australia, penduduk kulit putih yang ada di Afrika Selatan, ente harus minggat keluar dari negeri itu. Betul? Betul nggak? Kenapa? Oh, mengklaim historis. Kenapa? Karena suku-suku asli itu punya hak untuk mengklaim secara historis. Tapi kan nggak bisa, ya, sudah mencampur baur, ada akulturasi, ada kemudian proses kita berasimilasi antar suku bangsa, antar budaya, ya. Nah itulah yang terjadi, yang harus kita pahami. Maka kalau Amerika, kalau Inggris, kalau Australia mereka mendukung Israel hanya dengan klaim historis bahwa nenek moyang kami bangsa Israel pernah tinggal di Palestina, lalu kemudian kami yang berhak tinggal di situ sekarang dengan mengusir seluruh penduduk asli Palestina di situ, maka itu akan menjadi bumerang buat siapa? Amerika dan sekutunya. Berarti ente juga nggak berhak bikin negara di negeri orang lain. Ya. Nah, ini permasalahan kita. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah. Jadi permasalahan di Palestina ini adalah masalah kolonialisme, penjajahan. Kenapa? Bangsa lain dari luar didatangkan untuk menduduki, untuk mencaplok dan untuk merampas tanah milik orang lain. Jadi ini ada masalah nasionalisme, kebangsaan Palestina. Itu satu. Yang kedua, di dalam wilayah Palestina itu, ya, itu ada satu komplek tanah yang suci, yang sakral, yang disebut dengan komplek Masjidil Aqsa. Nah, ini di sini saya kasih garis merah. Yang dikasih garis merah itu komplek Masjidil Aqsa. Luasnya itu 14,4 hektar atau 144.000 meter persegi. Kalau komplek Muhammadiyah berapa hektar? Ini kampus B berapa hektar, Pak? Hah? Berapa hektar? Hah? Berapa? 5.000 meter. Kampus yang satu lagi ada? Ada berapa semua totalnya? Hah? 6 hektar semua? 6 kampus berapa hektar jadinya? Gimana yang jadi pengurus baru dilantik kagak apa? Aduh, 6 kampus kagak tahu berapa totalnya. Ini bahaya nih, ya.
Ntar kalau diserobot, ditanya, nanti diklaim sama orang kan repot, ya. Kita mesti tahu patok-patoknya, ya. Ini 14,4 hektar, nggak besar, Pak. Kalau diukur dengan perluasan Masjidil Haram sekarang, ini mungkin cuma sepertiga atau seperempatnya. Luas itu Masjidil Haram itu, dengan area sampai pinggir hotel-hotel yang ada di sekelilingnya itu luas sekali itu. Dengan Masjid Nabawi, mungkin Masjid Nabawi yang sekarang itu kurang lebih ini cuma setengahnya, ya. Tapi yang disebut dengan tanah suci Makkah Madinah itu bukan hanya komplek Masjid Nabawi dan Masjidil Haram aja. Ada batas-batas di luar Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, itu yang disebut dengan tanah haram, tanah suci. Kalau Al-Aqsa yang disebut dengan tanah haram, Al-Haram Al-Quds Asy-Syarif, itu hanya 14,4 hektar. Itu semua namanya disebut dengan Al-Masjidul Aqsa. Jadi di situ ada 4 masjid yang besar. Ada Masjid Qibli, ada Qubatus Sokhra, ada Masjid Marwani, ada masjid satu lagi apa lupa saya namanya. Ya, itu semua areanya ini disebut dengan Masjidil Aqsa yang jumlahnya itu 144.000 meter persegi. Nah, ini dalam Islam ini tanah yang kecil ini 14,4 hektar, ya, apalagi buat orang Indonesia, ya, 14,4 hektar itu kecil. Ya, perumahan-perumahan di sini, apalagi daerah Cilengsi, Cibubur kan luas-luas, ya enggak? Ini enggak ada apa-apanya, tapi ini memiliki nilai yang sangat sakral, istimewa. Kenapa? Karena keistimewaan itu adalah disinilah pusat dakwah Islamiyah, markas dakwahnya Islam, ya, tempat lahir, tumbuh dan besarnya para nabi dan rasul sejak era zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, jadi Nabi Ibrahim pertama kali beliau itu aslinya dari mana? Dari Babilonia, dari wilayah sekarang yang masuk dalam negara Turki, namanya Sanli Urfa, dari Urfa, Ur. Nah, beliau lahir di sana, ya, di selatan Turki, perbatasan dengan Suriah. Beliau kemudian masa mudanya menentang, ya, apa namanya, kemusyrikan, penghambaan kepada berhala, ya kan. Kemudian kita tahu sejarahnya dalam Al-Quran, beliau sampai dibakar hidup-hidup. Kemudian beliau hijrah, ya, keluar dari wilayah itu. Hijrahnya kemana? Ke sini, ke Baitul Maqdis, ya. Beliau sudah punya istri namanya Sarah, nikah juga di sini, tapi belum dapat anak. Akhirnya Nabi Ibrahim, ya, dengan permintaan istri pertamanya nikah lagi. Assalamualaikum. Langsung, apa ini Ustaz nih? Aisyah haram poligami. Ya Pak ya. Kalau bapak Muhammadiyah ini ribut nih, repot ya. Kalau urusan poligami ini jangankan melakukan, mimpi aja nggak boleh. Ya. Karena ibu-ibu Aisyah ini lebih kuat daripada Muhammadiyahnya, ya. Jadi kalau mau ikut sunnah Ibrahim, nah itu ibu-ibu Aisyah yang cariin, kira-kira begitu, ya, mengizinkan. Jangan nanti bapak-bapaknya punya prinsip begini, lebih baik minta maaf daripada minta izin, ya Bu ya. Iya, poligami diam-diam, ntar aja, ntar gue minta maaf aja, kalau minta izin kagak bakal dikasih. Ya, jadi begitu ceritanya. Sarah ini belum punya anak, belum ada Nabi Ishak. Ketika sampai di Baitul Maqdis, maka Ibrahim kemudian menikahi Hajar. Hajar ini adalah seorang putri, salah satu putri dari Raja Mesir, karena Ibrahim ini juga berdakwah sampai ke Mesir. Dari
Baitul Maqdis, beliau berdakwah kemana-mana, dari ke Mesir sampai ke Jazirah Arabia, sampai wilayah negeri Syam secara umum. Kemudian beliau dihadiahkan diberikan hadiah ya seorang putri dari Mesir, itulah Hajar. Ya, maka Hajar ini melayani keluarga Ibrahim dan Sarah. Kemudian keluarga ini belum dikaruniai anak, maka kita tahu doa dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi habli minas sholihin. Maka Siti Sarah memberikan memberikan dorongan bagaimana supaya suaminya ini punya anak keturunan yang bisa melanjutkan dakwah. Maka nikahlah Ibrahim dengan Hajar. Tapi Nabi Ibrahim bawa Hajar ini ya setelah hamil, dapat kabar karunia dari Allah seorang anak, beliau bawa ke wilayah Jazirah Arabia, yaitu lembah Makkah. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, maka antara haram Nabi Ibrahim yang ada di Baitul Maqdis ini dengan Masjidil Haram yang beliau bangun juga ya, dibantu oleh putranya Ismail, itu menjadi dua tanah suci. Insya Allah, paham sampai sini? Ditambah satu tanah suci, yaitu tempat hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah keluar. Beliau kemana? Ke Madinah. Maka kalau Makkah dan Masjidil Aqsa Baitul Maqdis itu tanah haramnya ditetapkan oleh Nabi Ibrahim, kalau Madinah Masjid Nabawi itu tanah kemuliaannya, kesuciannya itu ditentukan batasnya oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi umat Islam punya tiga tanah suci. Nah, dalam Islam tanah suci ini nggak main-main. Ya, bukan sekedar tanah biasa. Ya, kalau tanah di Cilengsi biasa. Ya, nggak ada istimewanya. Ya, nggak ada istimewanya walaupun harganya mahal. Ya, nggak ada istimewanya. Karena bukan di situ. Kenapa istimewa itu terjadi, kesucian itu di Makkah, Madinah dan Baitul Maqdis? Karena di situ pondasi tauhid ya tertanam, dipancangkan pertama kali, kemudian dari situlah dakwah tauhid ini menyebar ke seluruh penjuru dunia. Maka patok-patok awal itulah disakralkan dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan istilah Al-Ardul Muqaddasah. Kalau yang di Palestina itu disebutnya Baitul Maqdis, maka ditanya Rasulullah oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, aftina fi Baitul Maqdis, berikan kami fatwa, apa keutamaan Baitul Maqdis?" Maka Rasulullah menjawab, "Ardul Mansyar wal Mahsyar." Baitul Maqdis yang sekarang ya itu adalah Masjidil Aqsa, itu adalah negeri tanah tempat awal penyebaran manusia, Ardul Mansyar. Kenapa? Karena dari tanah Baitul Maqdis itu Allah ciptakan Nabi Adam. Dari Nabi Adam lahirlah keturunan anak cucu manusia. Ya, berarti ini istimewa. Ya, tanahnya dari Baitul Maqdis. Jadi Nabi Adam bukan diambil tanahnya dari Cilengsi. Ya, nggak ada ngambilnya dari sini. Ngambilnya dari mana? Dari Baitul Maqdis tanahnya. Kemudian Al-Mahsyar, Rasulullah mengatakan, kalau tadi Ardul Mansyar itu awal penciptaan manusia itu bermula dari tanah Baitul Maqdis, maka nanti di akhir zaman hari kiamat nanti semua manusia setelah hari kiamat itu akan dikumpulkan di mahsyar. Maka tempat berkumpulnya manusia untuk menerima pengadilan akhirat itu letaknya di sini. Ini pengadilan Allah di sini. 14,4 hektar.
Ya, nanti semua ngantri di situ, kumpul di situ semua manusia. Dalam keadaan apa? Telanjang, nggak kenal saudara, nggak kenal suami, nggak kenal istri, semua nggak kenal anak, nggak kenal bapak, semua sibuk mikirin nasibnya masing-masing. Nanti di situ diberikan hisab, diberikan catatan raport, apakah dapat raport merah, apa hijau. Jurusannya dapat ke sorga, apa ke neraka. Di sini tempatnya, bos. Paham? Itu yang disebut dengan ardul mahsyar. Maka dia punya nilai kesakralan. Jadi Bapak Ibu kalau datang ke sana itu beda. Udaranya aja beda. Ya. Auranya juga beda. Jadi aura di Baitul Maqdis dengan di Cilengsi jauh. Di sini banyak polusi. Ya. Kering. Ini udah berapa bulan kagak hujan. Ya kan? Sama kayak di Jakarta. Ya. Kalau di sana itu udaranya Masya Allah. Itu dan auranya itu memang mencerminkan apa? Ini negeri lain daripada yang lain. Ya. Kita bisa mencium udara Al-Aqsa, itu adalah sebuah kenikmatan. Ya. Berbagi udara dengan rakyat Palestina, mereka yang Muslim, pengikutnya Rasulullah SAW, itu tentu adalah sebuah kenikmatan dan kemuliaan tersendiri. Kenapa? Karena Rasulullah menetapkan ituhu, umat Islam disuruh datang. Hei umat Islam Cilengsi, yang ada di Jonggol, yang ada di Bekasi, yang ada di Bogor, yang ada di Jawa Barat, yang ada di Indonesia, yang ada di seluruh Nusantara, yang ada di Amerika, yang ada di Australia, yang ada di Afrika, ada di Asia, mau di ujung, mau di kutub utara, kutub selatan, selama dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, Nabi Muhammad perintahkan kita untuk apa? Ituhu, datanglah kamu ke sana. Buat apa datang? Bukan cuma buat jalan-jalan. Fasallu fihi, datang ke sana tujuannya untuk apa? Sholatlah kamu di dalamnya. Ngapain Pak Ustadz jauh-jauh? Kan kita sholat bisa di sini, bisa di Masjid Muhammadiyah, bisa di Masjid Istiqlal sholat, bisa di Masjid apa itu? Kuba Emas, ya, bisa di musola masing-masing di kampung kita. Kenapa mesti datang jauh-jauh sholat ke sono? Beda, ya. Ini tiang pancang tauhid. Anda kalau ingin merasakan perjuangannya, dakwahnya para nabi dan rasul, pahit getirnya, suka dukanya, maka Anda harus datang ke tiga tanah suci ini. Maka Rasulullah mengatakan, la tusaddur rihalu illa ila thalathati masajid. Tidak ada perjalanan jauh, melelahkan, menghabiskan banyak biaya, kata Rasulullah, kecuali hanya untuk ketiga masjid. Bukan datang ke Istiqlal daftar bayar, enggak. Bukan datang ke masjid Demak, keliling Wali Songo, ziarah, kagak. Ya, enggak ada perintahnya dalam Islam. Itu bukan kewajiban agama. Boleh ziarah, boleh. Ziarah orang tua, makamnya kita ziarahin, ziarah orang soleh, boleh, tapi jangan melakukan hal-hal yang tidak benar. Ya. Tapi itu bukan perintah khusus dalam agama Islam. Yang diperintahkan oleh Nabi SAW, dan perintah Nabi adalah wahyu dari Allah, kita wajib mesti kudu datang ke tiga masjid. Yaitu apa? Al-Masjidil Haram, satu Masjidil Haram di Makkah, wa masjidi hadza, dan masjidku di Madinah, wal Masjidil Aqsa, dan masjid yang ada di ujung. Ya, kira-kira karena Aqsa itu yang paling ujung kalau dari Makkah, dari Madinah, ya. Cuma tiga, ini yang harus kita upayakan. Maka kita harus sampai niat bisa sholat bukan hanya di Makkah Madinah, tapi juga sampai di Masjidil Aqsa. Amin ya Rabbal. Makanya kalau yang udah haji, udah umroh, ya, kumpulin duit buat kemana? Ke Aqsa. Ya, bisa dengan sekalian umroh, bisa juga enggak. Kalau sekalian dengan umroh, ente baiknya datang dulu ke Masjidil Aqsa. Ya,
ziarah ke Masjidil Aqsa, sholat di Masjidil Aqsa, lalu ambil ihram, niat ihram umrohnya, mikotnya dari Masjidil Aqsa. Itu ada keutamaannya tersendiri. Kata Nabi SAW, man ahalla bihajjatin aw umratin ya minal Masjidil Aqsa ilal Masjidil Haram, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar aw wajabat lahul jannah. Siapa orang yang berihram untuk haji, niat haji atau umrah, dari titik awalnya Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, maka seluruh dosa-dosa yang lalu dan akan datang semua sudah diampuni oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Makanya waktu saya sampai ke Masjidil Aqsa, itu ada beberapa jamaah umroh dari negara-negara lain. Saya lihat ini tampangnya agak mirip-mirip India, Pakistan gitu ya. Itu dia pada pakai pakaian ihram. Habis dari Masjidil Aqsa, mereka sana nginap, banyak ziarah, banyak sholat sunnah, banyak sholat fardu di sana. Kemudian mau selesai, mau berangkat ke ke Mekah, dia mandi ihram. Dia sholat sunnah ihram, sama seperti kita sholat sunnah ihram, mandi ihram di mana? Di Jeddah, ada yang di Jeddah, ada yang di Madinah, di apa? Bir Ali, ya. Ada yang di Mekah, kan begitu, sebelum masuk tanah suci Mekah. Sama, ritualnya sama. Mandi dulu, niat ihram, kemudian pakai pakaian ihram, laki-laki pakai lapis bawah untuk jadi sarung, yang satu buat selendangnya, ibu-ibu pakaian yang putih. Kemudian sholat di Masjidil Aqsa, niat ya, sholat sunnah, baru berangkat ke Mekah. Itu ada tuntunannya dari Rasulullah. Nah, yang begini-begini tuntunannya harus masuk dalam tuntunan haji dan umroh ya. Nah, mudah-mudahan Muhammadiyah nanti Cilengsi ini bikin tuntunan begitu tuh, supaya apa? Kita jangan lupa bahwa ada mikot yang namanya Masjidil Aqsa. Supaya apa? Supaya hati kita ini ada niat, ada pengen kesampaian, sampai ke sana untuk apa? Sekalian umroh. Ya, dan itu pahalanya besar. Dosanya yang lalu dan akan datang diampuni oleh Allah, dan dia berhak, bahkan wajib, kata Nabi, wajib masuk surga. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Maka ini tanah yang ya ada dalam hati setiap kaum muslimin. Kenapa? Karena satu rakaat sholat di Masjidil Aqsa itu ka'alfi sholatin fi masiwa. Itu pahalanya sama dengan 1000 kali sholat di luar Masjidil Aqsa. Bagaimana kalau kita nggak sanggup? Ada lanjutan hadisnya. Kalau nggak bisa sampai ke sana ya Rasulullah, kalau uang kami nggak bisa, modal kami nggak cukup sampai ke sana ya Rasulullah, bagaimana? Kalau nggak cukup, kalau kalian nggak mampu, kesehatan tidak mampu, keuangan nggak mampu, minimal bagaimana? Fal yuhdi ilaihi zaitan yusraju fihi. Hendaklah seorang muslim itu menghadiahkan minyak, minimal minyak tanah, bahan bakar ya, untuk menyalakan lampu-lampu di Masjidil Aqsa. Ini kata Rasulullah. Jadi itu harus dimakmurkan itu masjid ya. Siapa yang memberikan hadiah, mengirimkan minyak, mengirimkan lampu untuk menerangi Masjidil Aqsa, maka pahalanya sama dengan orang yang sholat di dalam Al-Aqsa. Jadi kedudukan Al-Aqsa sangat istimewa ya dalam Islam. Kalau kita lihat hadis-hadis, ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW, nanti kita rinci. Ini Al-Aqsa ini kenapa jadi Isra Mi'rajnya Rasulullah? Ini adalah pintu gerbang ke langit. Jadi kenapa Nabi Mi'raj ke Sidratil Muntaha nggak langsung aja dari Masjidil Haram, dari Ka'bah? Ya, ternyata aturannya dari Allah, Jibril nganterin Nabi Muhammad kemana? Jalan dulu malamnya itu ke Masjidil Aqsa. Ketemu dulu dengan para nabi dan rasul, sholat dulu di sana. Artinya apa? Nabi itu disucikan jiwanya, dibersihkan raga dan jiwanya di Masjidil Aqsa,
dinobatkan sebagai pemimpin para nabi dan rasul, lalu kemudian baru beliau diizinkan untuk menuju Sidratil Muntaha, pijakan bekas kakinya Rasulullah untuk menaik ke Sidratil Muntaha itu ada di bawah kubbah yang berwarna kuning keemasan yang dikenal dengan Masjid Qubbatus Shakhrah. Itu masih ada sampai sekarang. Ya, kita boleh sholat sunnah di dalamnya. Ya, kemudian kita datang ke sana, lihat bekas batu tempat berpijaknya Nabi naik ke Sidratil Muntaha. Ya. Maka siapa yang menguasai Al-Aqsa berarti dia menguasai dunia. Gitu. Jadi Al-Aqsa ini nggak main-main, dia punya nilai kesakralan yang istimewa. Ada dua masjid yang utama, Masjid Qibli yang kubahnya itu warnanya warna apa? Agak kehitaman, ya. Ini masjid yang paling besar. Yang kedua kubah yang berwarna kuning, ini namanya Masjid Qubbatus Shakhrah. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, maka itulah kalau kita ingat peristiwa Isra Mi'raj, itu ingat Palestina, ingat Masjidil Aqsa. Maka itu tidak bisa kita biarkan saudara-saudara kita umat Islam di Palestina sendirian berjuang. Pertama, mereka menghadapi penjajahan dan perampasan tanah negeri kelahiran nenek moyang mereka. Mereka tinggal di situ, besar di situ, ribuan tahun sudah ada di negeri Palestina. Mereka menghadapi masalah itu satu. Dan orang yang mati syahid mempertahankan dia punya rumah, dia punya tanah, dirampas, dirampok, dibegal, lalu dibunuh oleh penjajah. Maka kata Nabi apa? Man mata duna malihi fahuwa syahid. Itu mati syahid. Ya. Walaupun niatnya mempertahankan tanah, ini kan urusan dunia tanah. Iya, tapi Islam mensakralkan tanah milik kita. Kalau kita mati mempertahankan tanah negeri kita, walaupun kelihatannya nggak ada hubungannya dengan agama, kalau kita mati itu mati syahid kata Rasulullah. Yang kedua, di situ ada komplek Masjidil Aqsa seperti tadi saya sebutkan. Itu juga di tanah Palestina. Itu juga direbut, dicaplok oleh Israel sejak tahun 67. Bukan hanya dicaplok, dikuasai secara politik dan militer, tapi mereka ingin merampas dan menjadikan Masjidil Aqsa ini milik Yahudi. Mau dihancurkan masjid-masjid kaum muslimin yang ada di situ dan dibangun ulang. Mereka pengen membangun kuil Sulaiman, The Solomon Temple, tempel, ya. Itu mereka mau bikin itu. Padahal Nabi Sulaiman tidak pernah dia membangun kuil. Kuil itu kan simbol kemusyrikan, simbol keberhalaan. Lah Nabi Sulaiman ini muslim, bertauhid kepada Allah, ya, nggak pernah membuat rumah ibadah selain masjid, bukan membangun kuil, ya. Jadi itu hayalan pengikut Yahudi yang sudah dirusak isi kitab sucinya. Di dalam Talmud dikatakan bahwa Sulaiman membangun kuil. Mereka punya ambisi, semua area Masjid Al-Aqsa itu akan mereka ratakan dengan tanah, kemudian mereka bangun ulang untuk membangun kuil Sulaiman. Ini bahaya sekali. Ini akan memicu konflik besar di dunia. Dan sekarang, ya, sejak beberapa dekade tahun terakhir, mereka sudah mengeluarkan aturan undang-undang pembagian wilayah Al-Aqsa, masjid ini, ya. Itu awalnya ada proyek dibagi dua, setengah buat Muslim, setengah buat Yahudi. Nanti sudah disiapkan lagi aturan bahwa itu nanti semua akan dikosongkan, nggak boleh ada orang Islam, semua harus dikuasai oleh Yahudi. Mereka akan bangun kuil Sulaiman dan mulai ini dianeksasi pembagian wilayah dan waktu mereka untuk beribadah di situ. Maka umat Islam mati-matian
menjaga tempat ini supaya tetap diisi oleh kegiatan-kegiatan ibadah kaum muslimin. Masya Allah ya. Jadi kalau kita, kenapa sih ya cuma tempat kecil begini aja kok jadi hebat gitu isunya? Sebab ini masalah akidah ya. Kalau soal ya, jangankan masalah kecil ini, soal akidah itu yang di Rempang, tahu di Rempang? Hei, berapa ribu meter itu? 17.000 kilometer persegi, pulau besar, rakyatnya cuma kecil seupil, mau dikosongin aja berontak orang. Padahal bukan tanah suci itu, betul? Tanah suci bukan Rempang, bukan. Tapi orang warga asli di sana hidup sudah ratusan tahun, mau dikosongin, dipaksa, dibeli investor, apalah namanya itu ya. Saya nggak mau bicara masalah itu. Itu aja kita berontak. Padahal bukan masalah akidah itu. Nggak ada perintah Nabi, jagalah Pulau Rempang, nggak ada. Datanglah kamu ke Pulau Rempang, sholat di sana, sama dengan pahalanya 1000 rakaat, ada? Nggak ada. Tapi kenapa kita bela-belain mereka, rakyat mereka, untuk tinggal di sana? Ya, terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Itu Rempang, apalagi ini. Kalau ini ya diklaim sepihak oleh Yahudi, padahal mereka tidak punya bukti historis, tidak punya bukti secara keagamaan dan data-data yang ada, mereka tidak berhak di situ. Ya bagaimana? Ini umat Islam semua akan berjuang, berjihad di jalan Allah untuk menjaga supaya ya Baitul Maqdis ini tetap berada di wilayah kaum muslimin. Ini tempat yang sangat sakral, banyak keutamaannya dalam Al-Quran. Ayat-ayat yang berbicara tentang itu jelas. Ayat tentang Isra Mi'raj, Al-Isra ayat 1, kemudian Al-Maidah ayat 21 disebut sebagai Al-Ardhul Muqaddasah, negeri yang disucikan dari kemusyrikan. Yang ketiga, negeri yang dihuni, tempat tinggalnya para nabi dan rasul ya. Jadi kalau di sana Bapak Ibu, itu ada masjid yang ada di sebelah Masjid Kibli, tapi lokasinya di bawah ya, menjorok ke bawah, kita masuk ke bawah. Itu di situ ada mihrabnya para nabi dan rasul. Ada mihrabnya dulu tempat Nabi Ibrahim sholat, ada bekas tempatnya Nabi Zakaria, ada bekasnya Nabi Ishak, Yahya, dan seterusnya sampai Nabi Isa. Ada mihrabnya Siti Maryam ya, yang digambarkan dalam Al-Quran itu, wa wajada indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadza qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Itu semua terjadinya di sini. Jadi kalau kita datang ke sana, ini semua ayat-ayat Quran itu ya Allah hidup. Bagaimana Nabi Ibrahim berdakwah di situ, bagaimana Nabi Ishak, bagaimana Yakub, Yusuf besar di sini sebelum beliau ya pindah ke Mesir ya kan, diasingkan. Lalu kemudian Nabi Musa berjuang bawa Bani Israel diselamatkan dari Fir'aun, mau masuk kemari, mereka nggak mau, Bani Israel mangkir ya, sehingga dihukum oleh Allah, yatihuna fil ardi arba'ina sanah, mereka kebingungan ya, mencari tempat 40 tahun nggak punya tempat ya, hidup dalam pengasingan. Nah kemudian Allah bersumpah dengan negeri ini, wattini wazzaitun. Surat apa? Surat At-Tin. Nah jarang kita memperhatikan bahwa surah At-Tin itu bukan hanya bicara tentang khasiat buah tin dan zaitun. Biasanya surat At-Tin dipakai oleh orang-orang yang jualan buah tin dan buah zaitun, nitip sama orang yang umroh, beliin buah tin ya, di sini juga ada. Nitip zaitun, di sini juga ada, beli aja di supermarket ada buah tin buah zaitun. Tapi yang dibicarakan dalam surat At-Tin itu bukan sekadar buahnya, khasiatnya secara medis kesehatan, tapi di situ menunjuk negeri
tanah di mana tumbuh subur buah tin dan zaitun yang terbaik dari seluruh dunia, itu cuma ada di situ, yaitu di Baitul Maqdis di Palestina. Itu buah tin dan zaitun yang paling bagus di situ. Kenapa? Itu dalam Quran di surat An-Nur dijelaskan, ya, mathalu nurihi kamiskatin, ya, fiha misbah, al misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha, apa namanya? Itu tentang perumpamaan cahaya Allah itu kan, ya, ada miskat, ada zujajah, kemudian di situ ada zait, minyak yang paling baik itu dari mana? Zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah, minyak zaitun dari buah zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak di barat, dia tumbuh di tengah-tengah. Itulah tengah-tengah itu lokasi Palestina dan Baitul Maqdis. Walaupun ada minyak zaitun ente beli di supermarket itu dari mana? Dari Prancis, ada dari Spanyol kan gitu ya. Itali itu ada kebun-kebun zaitun, penghasil minyak zaitun, tapi kualitasnya masih di bawah yang mana? Yang asli dari Palestina. Kenapa? Karena pohon zaitun dan buah zaitun yang tumbuh di Palestina itu, dia iklim cuacanya moderat, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin seperti di Eropa atau di negara-negara lain. Ini khasiatnya dalam Al-Quran, ya. Maka itu disebutkan watini wazaitun, ya. Nah, terakhir, bagaimana ini menjadi kiblat pertama umat Islam, masjid kedua yang dibangun di atas bumi Allah, ini semua sudah saya rangkum di materi yang ada di slide, ya. Nanti bisa diminta ke Ustadz Nasrullah materinya. Sudah saya berikan ke WA, nanti bisa di-share di grup-grup Muhammadiyah Cilengsi, insya. Dan Nabi memberikan kabar gembira bahwa penaklukan Baitul Maqdis akan terjadi di akhir zaman. Dan itu salah satu ciri tanda datangnya kiamat. Ya. Jadi ciri tanda datangnya kiamat apa? Salah satunya di akhir zaman itu adalah kembalinya Baitul Maqdis ke tangan umat Islam. Apa dalilnya? Ini di dalam hadis Sahih Bukhari nomor 2940, dan kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 7. Apa bunyi ayatnya? Fa'idha ja'a wa'adul akhirati liyasu'u wujuhakum waliyadkhulul masjidah kama dakhaluhu awwala marrah. Ketika datang janji Allah yang kedua, yang akan membinasakan, menghancurkan kesombongan Bani Israel, yang berbuat kerusakan di muka bumi yang kedua kali. Para ulama berbeda pendapat. Kalau ulama tafsir zaman dulu bilang ini terjadi sebelum Islam datang. 2 kali kehancuran Bani Israel, 2 kali kehancuran Baitul Maqdis diambil, direbut oleh bangsa asing. Tapi itu kurang tepat. Kenapa? Tidak menggambarkan kondisi realita zaman sekarang dan tidak menggambarkan bagaimana dulu umat Islam berhasil masuk ke Masjidil Aqsa pertama kali, yaitu di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Maka prediksi dalam Al-Quran ayat 7 surat Al-Isra ini cocok untuk peristiwa akhir zaman. Ini kata siapa? Kata para ulama tafsir kontemporer seperti Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, kemudian ada Dr. Abdul Fattah Salah Al-Khalidi, kemudian ada penjelasan lagi dalam kitab tafsir An-Nabulsi, Muhammad Ratib An-Nabulsi, ya. Ini tiga-tiganya saya punya, saya baca. Itu menggambarkan bahwa apa yang disebut dalam Al-Quran ayat 7 ini surat Isra itu nyambung dengan realitas kita zaman sekarang. Kenapa? Karena Bani Israel di akhir zaman itu disebutkan dalam surat Al-Isra di ayat 110,
Mereka hidup berpencar-pencar lalu kemudian dikumpulkan oleh Allah di akhir zaman di bumi Palestina. Wa qulna mim ba'dihi li bani Israila uskunul arda fa idza jaa wa'dul akhirati ji'na bikum lafifa. Ya, kami telah perintahkan, firmankan kepada Bani Israel setelah wafatnya Nabi Musa, jauh setelah itu di akhir zaman kami perintahkan, wahai Bani Israel seluruh dunia, tinggallah kamu di dalam Baitul Maqdis, tinggallah kamu di bumi Palestina. Karena apa? Itu tujuan Allah supaya nanti di akhir zaman ya, hukuman Allah kepada Bani Israel ya, itu terjadi di satu lokasi, di satu tempat. Mereka akan dihukum oleh Allah di mana? Di Palestina. Itu ayatnya. Fa idza jaa wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum. Orang-orang muslim, mereka yang akan mengalahkan kalian, akan menyuramkan wajah-wajah kalian, waliyadkhulul masjid. Mereka akan kembali memasuki Masjidil Aqsa kama dakhaluhu awwala marrah, sebagaimana mereka dulu memasuki masjid itu pertama kali. Jadi peristiwa yang diungkap dalam Al-Quran ini sekarang persis seperti yang kita alami. Israel yang tadinya terpencar-pencar, tadinya tidak punya daya dan kekuatan, tiba-tiba jadi apa? Jadi hebat, jadi kuat. Kekuatan Israel itu bukan karena kemampuan mereka sendiri, tapi karena ada negara-negara besar yang mendukung. Betul? Kalau Israel nggak disokong oleh Amerika, itu tentara Israel, negara Israel itu hanya bertahan 3 hari. Kalau dikepung oleh semua kekuatan umat Islam itu 3 hari beres. Kalau nggak ada Amerika ama bini, ya, bapak-bapak mau kemana? Mau ke Amerika? Oh Amerika, nggak ama bini? Nggak, nah gitu. Ya Amerika aja, ya. Nggak sama bini ya. Nah, oleh sebab itu ini tugas kita memberikan pemahaman dan wawasan ya, mendudukkan masalah yang ada di Palestina ini bukan hanya masalah kemanusiaan. Betul ada masalah kemanusiaan, betul ada masalah penjajahan kolonialisme, betul ada masalah pelanggaran hak asasi manusia, tapi di ujungnya itu adalah clash antara akidah Islamiyah dengan akidah Yahudi yang sudah dipalsukan oleh mereka. Ya, mereka menyerobot negeri yang dimiliki oleh bangsa lain. Mereka ingin mencaplok masjid suci ketiga umat Islam, dan mereka sengaja mengobarkan kekacauan untuk apa? Mengacaukan dunia kita ini supaya tidak aman, tidak damai. Maka itu umat Islam harus bersatu, umat Islam harus ya menguatkan soliditasnya. Jangan sampai kita dipecah belah, jangan sampai umat Islam di Palestina udah dikepung Israel, dibombardir Israel, ya, dirudal rumah sakitnya, rumah tempat tinggalnya, masjidnya, dan semua fasilitasnya. Udah begitu ada lagi yang nyalah-nyalahin mereka, kenapa kalian tidak hijrah saja? Hei rakyat Palestina, udah tahu Israel kejam, Israel jahat, ya, mendingan ente selamatin diri, selamatin keluarga, keluar aja dari situ, hijrah. Ya, nah hijrah itu dari Palestina bukan solusi. Justru itu yang diinginkan oleh Israel sekarang, ingin mengosongkan Gaza dari rakyat Palestina supaya mereka keluar dari situ dan mereka menguasai seluruh wilayah itu. Ya, kalau kita hijrah difatwakan lagi oleh sebagian orang nggak jelas, lebih baik hijrah daripada mati sia-sia. Nggak ada mati sia-sia. Orang yang mati mempertahankan tanahnya, kelahirannya, membela hak miliknya, itu mati syahid. Jangan ente bilang mati sia-sia orang Palestina.
Walaupun dia belum sampai ke Masjidil Aqsa, tapi perlawanan rakyat Palestina menembakkan roketnya, rudalnya ke Israel itu adalah untuk membalas perilaku agresi Zionis yang menodai Masjidil Aqsa. Itu terjadi sering beberapa kali. Tahun berapa kemarin? 2017, 2018, 2021. Itu semua operasi militer yang dilancarkan oleh para faksi pejuang Palestina itu adalah dalam rangka membela, mempertahankan kesucian Masjidil Aqsa. Jadi kita memberikan dukungan buat rakyat Palestina itu bukan karena soal hanya semata-mata kemanusiaan, semata-mata hak asasi manusia, semata-mata karena ingin membela sesama manusia dan membela umat Rasulullah, tapi di situ mereka menjalankan kewajiban dan tugas menjaga Masjidil Aqsa, dan kita harus dukung perjuangan mereka supaya Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama umat Islam, masjid ketiga dalam Islam ini, tidak dikuasai dan tidak dijajah, dicaplok oleh Israel. Sampai sini paham? Paham? Insya Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat, dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka, dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia, dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.